Shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi shalom. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kembali di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sepanjang minggu ini menyertai kita semua. Amin. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, kita ada berkumpul di tempat ini. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Dengan tangan yang terangkat di hadapan-Mu ya Tuhan. Tanda kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kekuatan kami hanya Tuhan saja. Perlindungan kami hanya Tuhan saja. Dan pengharapan kami hanya Tuhan saja. Segala hormat dan pujian kami Tuhan hanya milik-Mu selama-lamanya. Kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur atas segala yang Tuhan berikan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Biarlah seluruh bumi boleh mendengar dan melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa dan bertata di atas segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersatu hati kami bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Dengan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami datang dengan segenap kerinduan hati kami. Yaitu kami mau memuliakan Tuhan yang hidup. Tuhan yang bertata di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah mengurapi kami semua. Dan Engkau yang sudah memberkati kami semua. Dan layaklah Tuhan. Engkau ditinggikan dan diagungkan. Segala hormat kami bagi Yesus kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan dengan segenap hati. Sebab Dialah segala-galanya bagi kita. Dan hati kami mau bersyukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Tiada yang seperti-Mu. Kau Tuhan yang bertata di atas pujian. Oh sama Yesus dengan hati yang merindu.
sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama katakan. Engkau Tuhan, kami sembah Kau selama-lamanya ya Tuhan. Haleluya. Dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari umat Tuhan saja katakan ku tinggikan. Terima kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Sebab firman-Nya adalah kekuatan bagi kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Firman terangi jalan, perisai iman di dalam waktu.
hebat. Di dalam Yesus kita bersuka. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan kita lebih lagi bagi Tuhan kita yang hidup selama-lamanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, katakan lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Semua katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua angkat suaramu bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Sama Tuhan katakan bersuka, haleluya, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka. Mari berikan tepuk tangan di atas kepala, katakan bersuka, bersuka, amin, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Lebih lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka. Lebih kencang lagi katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka sebab kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami hanya Engkau saja Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Mari umat Tuhan, lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat. Ku tak kasih karunia besar, besar. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh bersyukur. Melebihi langit, Nyatakan kasih Bang. Nyatakan dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Besar kasih karunia hidup kami oleh karena kasih karunia-Mu. Kau tunjukkan, Kami bernafas, Yesus, kami sungguh menikmati hidup. bersyukur. Hidup yang sudah dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan, diselamatkan, dambakan, dilimpahi dengan hidup. Hidup yang penuh kelimpahan. Semua oleh karena darah-Mu Yesus Kristus yang tercurah bagi kami. Sekali lagi kita katakan dengan segenap hati kita. Dan nikmati lawatannya. Dikuduskanlah nama-Mu. Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di kerajaan sorga. Semai Darabatasya. Terima kasih Yesus. Penuhi kami. Dia yang lemah Kau kuatkan, yang bersedih Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan. Haleluya. Semua oleh karena kasih karunia-Mu. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh bersyukur. Melebihi langit,
kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat tata kasih karuniamu. Haleluya. Segala hormat dan syukur hanya bagimu di tempat maha tinggi. Roh Kudus, pimpinlah hidup kami untuk selama-lamanya, sehingga kami menjadi orang yang mengerti akan firman-Mu, kehendak-Mu, dan bahkan kami menyampaikan dan melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia sampai kami berada di kerajaan sorga dan menikmati mahkota yang telah Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama yang berkuasa itu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Ada sukacita? Wah, luar biasa. Walaupun cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya. Lalu apa? Keadaan ekonomi yang bergejolak ya. Apalagi rumah tangga agama Kristen ya. Ternyata makin meningkat, membuat tuntutan di mana? Di pengadilan negeri Medan. Untuk menggugat cerai suaminya kah? Untuk menggugat cerai istrinya kah? Waduh, pemberkatan di hadapan pendeta. Ya. Cerainya di mana? Di hakim. Enak sekali hakimnya itu. Bukan dia menikahkan, dia pula yang menceraikan kan? Nah, ini suatu keadaan yang apa? Menyedihkan. Nah, hakim ada di pengadilan tinggi, ada pengadilan agama, ada di pengadilan Mahkamah Agung ya, ada di peninjauan kembali atau ya. Tetapi pengadilan agama buat agama Kristen tidak ada ya, saudara. Ada? Tidak ada. Nah, hakim, ada hakim yang jujur, ada hakim yang mata duitan. Ada pengacara kemarin, duduk kami di mana itu hakim kan. Kalau udah nengok uang, nengok cewek cantik, wah, lalu pengacaranya mengerikan loh kak, banget ya. Nah, mengerikan ya. Tetapi banyak juga masih hakim yang adil, hakim yang menjunjung nilai-nilai kebenaran, hakim yang masih sesuai dengan keputusannya, dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Hakim ya. Ada yang kemarin ketangkap ya oleh karena OTT ya, bahkan dia membela Ertanur, sudah divonis dibebaskan sama dia, ternyata disuap 20 miliar. Apakah semua hakim seperti itu? Tidak. Masih ada hakim yang adil dan jujur. Dia memutuskan segala sesuatu katanya dengan tidak cukup dengan melihat dengan mata jasmani, tetapi butuh dengan melihat dengan mata hatinya. Pernah lihat lambang pengadilan? Oke. Saudara kasih Yesus, hakim yang melakukan tindakan yang sesuai dengan undang-undang pastilah sangat dirindukan oleh masyarakat. Ya, bagaimana satu daerah yang ada di Eropa, Yunani kuno, kasih Yesus, yaitu kota Korintus. Kita coba 1 Korintus pasal yang ke-4 sampai ke pasal 4 ayat 1 sampai ke 5. Ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya.
yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Siapa hakim yang benar? Korintus adalah sebuah daerah yang terdapat di Yunani kuno dan orang-orang yang di dalamnya memiliki tingkat ekonomi yang sangat baik. Materinya oke. Dan mereka sangat intelek. Banyak orang intelektual terdapat di Korintus ini. Tetapi sikapnya, tingkahnya bobrok. Secara rohanian. Percabulan tinggi. Bahkan bisa jadi lokalisasi perjudian sangat tinggi di sana. Mengerikan. Jika itu kita lihat juga ada di kota Medan. Saya dengar kemarin dari anak-anak muda. Ayamnya ini bang, Pak, sudah dikenal dengan banyak ayam-ayam. Saya juga bingung. Ayam penyet banyak deh. Ayam goreng ada. Ya. Ayam apa ini? Ayam itu loh bang. 200.000, 500.000. Mahal kak ayamnya. Import dari mana? Ternyata mahasiswi, anak sekolah cabai-cabean, bawang-bawangan, mereka tidak lagi menghargai tubuhnya. 300.000, 500.000 mereka jual. Lebih kurang juga seperti itu yang terjadi di Korintus. Makanya Paulus menuliskan surat agar orang-orang yang terdapat di sana memiliki koridor dasar yang kuat untuk hidup. Yaitu firman Tuhan yang disampaikan melalui pewahyuan lewat dirinya. Korintus. Jika kita bayangkan kota yang maju, ya, dulu kita menikmati orang-orang yang misionaris ke Indonesia, ya, membawa kabar baik, membawa Injil Kristus agar setiap orang yang mendengar dan percaya pada Kristus Yesus akan diselamatkan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi lihat bagaimana kota Jerman sekarang. Kehidupan LGBT, kehidupan perjudiannya mengerikan. Mereka tidak menganggap dosa itu seperti sesuatu yang bisa buat Tuhan bersedih dan murka. Ini hidup kami. Kami memilih mau jadi apa. Bahkan ada di salah satu negara maju punya sekolah dan dia menyatakan setiap anak memiliki hak untuk menentukan jenis kelaminnya apa. Oleh itu manusia-manusia yang diinginkan Tuhan. Yang diinginkan Tuhan adalah manusia-manusia yang takut akan Tuhan. Manusia-manusia yang memiliki integritas. Manusia-manusia yang memiliki rasa rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itulah yang dirindukan Tuhan, yang percaya kata amin. Itu yang sangat dirindukan Tuhan. Agar kita mengerti apa maunya Tuhan terhadap diri kita, ya, destiny apa tujuan Tuhan ketika saudara dibentuk di rahim saudara. Jika menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang menyenangkan hatinya. Jika engkau menjadi orang-orang yang bekerja di dunia sekuler, jadilah berkat di pabrik-pabrik sana yang siap pada amin. Di kehidupan lingkungan kita, di keluarga kita, Tuhan sangat menyukainya. Dan bahkan Tuhan mempercayakan rahasianya. Coba itu. Dia mempercayakan rahasianya pada hamba-hamba Tuhan. Saudara juga hambanya Tuhan yang siap, yang percaya kata amin. Kita punya tugas yang sama. Mimbar kami sebegini. Ketika penginjilan melebar. Tapi mimbar saudara di mana? Di pabrik. Mimbar saudara di mana? Di toko-toko, di kantor-kantor di mana saudara bekerja. Ada rahasia Tuhan yang diberikan pada kita ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan.
Coba lihat di zaman perjanjian lama. Ketika raja saja mau berperang, apakah raja yang menanya ratunya, "Hai babe, apakah kita harus berperang?" Apakah raja menanya menteri, "Hai para menteriku, apakah kita harus berperang melawan musuh kita Filistin, Amalek?" Pada siapa raja bertanya? Kepada hambanya Tuhan, pada nabi. Seseorang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan rencana Tuhan, yaitu nabi. Rahasia yang disampaikan oleh nabi, peranglah. Tuhan menyertaimu, kita akan menang di dalam peperangan. Yang terjadi adalah kemenangan. Karena itu pesannya Tuhan. Disampaikan melalui hambanya, rahasianya Tuhan. Disampaikan melalui orang yang bisa dipercaya. Hakim-hakim. Ada Deborah. Bukan Deborah saja ya. Ada Yeftah. Banyak hakim-hakim lainnya. Hakim-hakim zaman sekarang. Ya. Kita perlu berdoa buat hamba-hamba perpanjangan tangan Tuhan. Maka tahun 2018, 2017 saya ke pengadilan, saya nggak mau yang mulia. Saya bilang yang majelis begini. Maka dia melotot. Saya nggak mau bilang yang mulia. Ada saya ingin lihat dulu keputusannya mulia tidak, keputusannya benar tidak. Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya melalui orang yang bisa dipercaya. Apakah kita mau menjadi orang yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan segala sesuatu rencananya? Itu pilihan kita. Untuk itu tetaplah jaga hubungan kita dengan Tuhan. Bisa dipercaya. Kita mempercayakan Indonesia ini kepada Pak Prabowo secara kebangsaan. Tapi jangan percayakan hidup kita pada dia. Tapi percayakan hidup kita kepada Tuhan. Hakim yang benar, hakim yang tidak pernah meninggalkan kita, hakim yang selalu berlaku adil, yang percaya, katakan amin. Hanya Tuhan. Sekalipun Pak Prabowo tegas, saya yakin banyak bangsa-bangsa getar-getir mungkin nengok dia. Sekalipun beberapa kebijakannya ada yang pro rakyat, ada yang menekan rakyat katanya. Tapi kita tetap berdoa saja agar setiap kebijakannya, keputusannya pro rakyat, membuat bangsa ini lebih maju, membuat Indonesia emas. Indonesia yang berkarya untuk Tuhan. Saya inginkan itu. Itulah Indonesia emas. Di mana saat Indonesia ini benar-benar diisi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Memang Indonesia ini bisa maju pastilah oleh karena orang-orang di dalam banyak pendoa. Saudara-saudara mendoakan Indonesia ini, maka Indonesia ini akan lebih maju, lebih makmur. Dan Indonesia ini memiliki hakim-hakim yang takut akan Tuhan, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hati-hati. Balik ya? Hah? Jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apa artinya? Kalau orang-orang kecil curi ayam 5 tahun, ya 3 tahun. Ayam berapa ekor? 3 ekor. 3 tahun. Yang korupsi Sianti 8 tahun. 11 tahun. Potongan remisi bla bla bla. Terus doakan. Yang terpenting kita tahu memposisikan bagaimana kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, bisa dipercayai. Pesan-pesan Tuhan disampaikan melalui orang-orang yang membangun, bergaul erat dengannya. Haleluya. Anda bisa dan mau dipercayai Tuhan? Rahasianya, berkat-berkatnya, sukacitanya, damainya. Itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Tidak bisa kita tukar dengan apapun. Nah, coba kita baca ayat kedua sekali lagi. Kita baca bersama ayat kedua dan ditampilkan. Dua ya.
yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ayat 3-nya, Aku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Paulus punya rencana yang sangat baik. Ingin menyampaikan isi hatinya Tuhan agar orang-orang yang ada di Korintus memperoleh, menikmati berkat dari surgawi, menikmati keselamatan. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika dikasih untuk bertobat. Apa artinya bertobat? Kembali ke jalan yang benar. Dan apa artinya Protestan, Pak? Oh, tukang protes itu. Oh, sikit-sikit diprotes pemerintah. Wah, gembala sidang kalau salah sedikit diprotes. Bukan, Pak. Protestan, pro. Kata kedua, testan. Kembali ke jalan yang benar, kembali ke firman Tuhan. Maka seluruh kehidupan kita akan mengalami perubahan. Setiap sikap kita akan mencerminkan kasih Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua karena kasih-Nya. Tuhan menyampaikan rencananya melalui Paulus. Ada orang-orang di Korintus juga jangan menghakiminya. Aku ini mengatakan ini bukan karena mauku. Bukan karena supaya aku beruntung, supaya aku kaya, bukan. Jangan juga kau menghakimiku, kata Paulus. Ini maunya Tuhan. Ini isi hatinya Tuhan. Bukan maunya Paulus. Dia juga tak mau menghakimi dirinya sendiri. Hamba-hamba Tuhan juga sering menghakimi dirinya sendiri. Kalau dia lagi berdoa, orang sakit, haleluya, Tuhan Yesus sembuhkan dia. Besok dengar beritanya tahu apa? Sehat untuk selama-lamanya, alias mati. Wah, memang kau adalah pendeta pencabut nyawa katanya. Bukan. Memang sudah saatnya dia berada di sisinya Tuhan jika dia beriman pada Kristus Yesus. Firdaus menantikan kedatangan kali kedua Tuhan Yesus agar di sisi Tuhan. Jangan juga kita menghakimi diri sendiri. Ini seperti sebuah apa? Intimidasi iblis. Kau adalah pelaku-pelaku kejahatan. Karena dirimu, istrimu menderita. Karena dirimu, istrimu, suamimu menderita. Makin hari makin pelontos kepalanya, makin stres, makin banyak ubannya. Kayak kata anakku, makin banyak ubannya. Tapi bukan karena menderita kedua istriku ya. Memang sudah saling berubah. Jangan juga saling menyalahkan. Seringkali kalau udah anak terhilang, anak jatuh dalam dunia narkoba, perjudian, orang tua menyalahkan karena kau nih bapak, karena kau nih ayah, karena kau nih mama, karena kau manjakan dia dengan uang sehingga dia gampang beli sabu-sabu, gampang dia menjudi, gampang dia untuk beli sana beli sini, akhirnya dia terhilang. Sering orang tua menyalahkan begitu kan? Kami juga alami sama ayah saya. Saya bilang, saya dari umur 0 sampai 13 kertas putih. Ayah warnai coklat, jadi coklat aku. Ayah warnai merah, jadi merah. Padahal dari kecil aku dibajak sekolah minggu. Di usia 13 sampai 17 terhilang. Apakah ada hasil ketika orang mulai saling menghakimi? Saling menjatuhkan? Tidak ada hasil yang positif. Yang ada hasilnya tersinggung, kecewa, kepahitan. Ibu-ibu ada menyalahkan anaknya kalau anaknya salah jalan saat ini? Atau bapak-bapak ada menyalahkan istrinya gara-gara kau bisnisku tumpur. Kau sumpai, tumpur kau tumpur. Ada? Enggak ada di sini ya. Ada masih saling menyalahkan orang tua?
Kemana antara anak sama orang tua? Masih ada? Saya perlu itu. Saya menghakimi. Yang ketahuan itu iblis ya terus banting terus, gas terus. Sampaikan begitu biar saling kecewa kalian, saling sakit hati kalian. Hubungan akhirnya rusak. Nah, coba juga saya keempat dan 5. Musik boleh ke depan. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sekali lagi bersama-sama kita, tiap-tiap orang, dua-dua ya. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Haleluya. Dipuji istri aja enak ya Bapak, ya Pak. Ya kan? Nah, dipuji suami enak ibu-ibu, enak. Amin. Apalagi dipuji, disetor pasti lebih enak. Dipuji Tuhan. Jika kita benar-benar sadar siapa diri kita, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan rahasianya, menjaga kekudusan, hidup benar, tidak menghakimi, jangan jadi hakim-hakim amatir. Cukup kita hanya beriman pada satu hakim. Hakim yang bisa kita percaya, hakim yang benar, hakim yang luar biasa, raja di atas raja, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Kita menyembah. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan hakim yang benar, yaitu Kristus Yesus. Ya Rabata Syarabata, Bapa di surga, Bapa yang adil, Bapa yang luar biasa mengasihi kami. Syarabata. Besar setiamu. Terima kasih Bapa. Nyata di sepanjang hidup. Dalam melihat hari ini kami tidak ingin lagi saling menyalahkan, tidak menghakimi sesama kami manusia, dan kami tidak menghakimi diri kami sendiri atau menyalahkan diri kami sendiri. Tapi biarlah keinginan kami ini lebih berubah, bertobat, kembali ke jalan yang benar, menjadi hamba Tuhan yang benar, menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Oleh karena kasih-Mu, Kamu masih memberikan kami kesempatan. Kami bersyukur ya Yesus. Ya Rabata Syarabata, Ya Rabata Syarabata, penuhi kami dengan Roh yang kudus dan kemuliaan. Penuhi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan selamanya. Kau boleh menutup matamu. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati damai-Nya, nikmati sukacitanya, nikmati kemenangan yang dianugerahkan. Hakim yang benar, terima kasih Kau melayakan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang masih Kau berikan. Tiada kata yang bisa melukiskan
dari kebiasaan burukmu, kau boleh mengangkat tangan kepada Tuhan. Hari ini jika engkau ingin lebih menikmati hidup penuh damai, sejahtera dan sukacita, engkau boleh mengangkat tanganmu ke surga. Berdiri di tempat saja. Jika hari ini saudara ingin lebih lagi merasakan berkat-berkat jasmani juga, kau boleh mengangkat tanganmu. Satu hal, tetap tinggikan nama Tuhan, tetap bergaul erat dengan Tuhan. Jangan sia-siakan lagi kesempatan ini, tapi ambillah dan berubahlah dan berbalik arahlah, bertobatlah, mulai menyenangkan hati Tuhan dan lakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, ya Adonai, yang melepaskan, membebaskan, memerdekakan dari segala kebiasaan berkah-berkah dari semaim kecurah, damai sejahtera sukacita, bahkan hidup dalam kelimpahan. Nikmati nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama yang berkuasa. Setiap talenta, berkat yang Kau sudah berikan kepada kami, biarlah kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sehingga boleh berlipat kali ganda menjadi 2, menjadi 4, menjadi 10 dan menjadi 100 ya Tuhan. Oleh karena kami ingin hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami dan biarlah kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap hamba memberi, bahkan yang belum dapat memberi, Engkau memberkati juga mereka ya Tuhan Yesus, supaya mereka juga dapat memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita
sudah beberapa kali hadir juga Tuhan Yesus pasti berkati. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Sekali Yesus selama-lamanya. Di Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan ajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah pandangan-Mu dan bukalah hati-Mu buat Bapa di surga. Terima dan pulanglah. Nikmatilah kasih karunia dari Bapa di surga. Anugerah yang begitu indah dari Yahweh Elohim pencipta langit, bumi dan isinya. Kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal. Damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan dari Yesus Kristus. Pada hari ini sampai Maranatha kita nikmati kasih karunia-Nya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi